Sahabat ketinggian, kita berjumpa lagi. Kita akan coba jelaskan tentang pemilihan, pemeriksaan, dan pemakaian peralatan akses tali yang sesuai. Ketika kita melakukan kegiatan akses tali, maka pemilihan peralatan, pemeriksaan, dan pemakaian sekaligus. Kesesuaian alat, cara memakainya, kemudian bagaimana kita menggunakannya adalah sangat penting. Sekali lagi, kesesuaian ditunjang dengan pemakaian yang benar, pengoperasian yang benar, akan mengurangi risiko yang ada. Yang pertama adalah pemilihan peralatan. Artinya apa? Pemilihan peralatan yang terstandar. Ada standarisasinya. Kita bisa mengacu pada standarisasi SNI, EN, ANSI. Perlu diingat, setelah terstandarisasi terpenuhi, maka kesesuaian dengan pemakaian dan kegunaan juga perlu diperhatikan. Yang kedua, para sahabat ketinggian, peralatan sistem akses tali. Yang pertama, tentunya kita tidak bisa terlepas dari penambat atau angkor. Angkor adalah tempat di mana atau tonggak di mana kita menambatkan tali sebagai akses kita. Angkor ada dua, permanen angkor dan temporary angkor. Angkor tetap dan angkor yang tidak tetap. Apa yang dimaksud dengan permanen angkor atau angkor tetap? Adalah sebuah angkor atau penambat yang memang sengaja dibikin untuk durasi waktu yang lama dan bersifat tetap. Yang temporary adalah sewaktu-waktu bisa kita lepas, kita gantikan. Ada beberapa hal lagi para sahabat ketinggian untuk diperhatikan terhadap angkor atau penambatan ini. Yang pertama, dia harus mampu atau angkor itu harus mampu menahan beban 15 kN. Yang lebih kurang setara dengan 1,5 ton. Yang perlu diperhatikan yang lainnya adalah pemasakan angkor atau penambatan pada sistem akses tali harus minimal tertambat pada 2 titik angkor. Sekali lagi, minimal tertambat pada 2 titik angkor. Sahabat ketinggian, kita akan lanjutkan sekali lagi. Kita akan kupas tentang tali. Para sahabat, secara umum banyak orang berpikir, teman-teman kita di luar sana berpikir bahwa tali hanya ada satu bentuknya, bulat. Padahal tidak. Tali dibagi dua secara umum dari sisi bentuk. Tali bulat dan tali pipih. Saya ambilkan contoh. Ini adalah bentuk salah satu contoh tali bulat. Bentuknya bulat. Yang ini sama dengan tali pipih. Tali bulat biasa disebut dengan tali karmantel yang lazim digunakan dalam kegiatan ketinggian. Tali pipih biasa disebut dengan pita webbing. Dua-duanya adalah tali terbuat dari bahan tekstil. Balik lagi, tali karmantel atau tali bulat secara umum dibagi dua. Dynamic atau dinamis, tali dinamis atau dynamic rope, dan static rope atau static rope. Dua-duanya, saya ambilkan contoh. Ini ada dua tali. Yang satu adalah static rope, yang satu adalah dynamic rope. Pada umumnya dalam akses tali lebih banyak digunakan adalah static rope. Bukan berarti yang dynamic rope tidak digunakan. Artinya apa? Kebutuhan lebih banyak untuk kegiatan akses tali lebih banyak static rope.
Sahabat ketinggian, membedakan tali. Membedakan tali. Oke. Bagaimana membedakan tali antara statik dan dinamik? Tentunya kalau tali ini baru, selesai masalah. Karena apa? Pasti ada manual booknya. Kita tinggal lihat manual booknya, di sana tertera semua data teknis kemampuan daripada masing-masing tali. Berapa elongisitas, berapa melting point-nya, berapa break string-nya, semua tertera pada manual book daripada tali. Kita tidak akan kupas jauh ke sana. Saya ingin memberikan trik and tip untuk pembedaan tali dinamik dan statik yang mudah. Umumnya statik group ketika dibeginikan, digosok-gosok begini, ditegangin dia akan berdiri. Yang dinamis sama-sama digosok, dia akan jatuh. Oke. Sekarang apa yang dimaksud static group dan apa yang dimaksud dengan dynamic group? Apa yang dimaksud dengan tali statik dan apa yang dimaksud dengan tali dinamis? Tali dinamis dulu. Tali dinamis adalah tali bulat juga ya, yang punya daya lentur atau daya molornya, kemolorannya atau bahasa kerennya elongisitasnya adalah lebih dari 5%. Artinya apa? Ketika ada tali 1 meter digantung atau dikasih beban maksimal, maka dia akan terjadi molor atau lendutan atau elastisitas lebih kurang lebih dari 5%. Lebih dari 5%. 100 cm atau 1 meter, maka pasti jatuhnya lebih dari 105 cm. Karena apa? Dinamis. Ya, bisa 109, bisa 110 tergantung tipikal jenis talinya. Dinamis terbagi banyak jenis tali. Tali dinamis, penjelasannya sepilas seperti itu. Tali statik atau static group, tali yang daya lenturnya atau daya molornya atau elongisitasnya tidak lebih dari 5%. Jadi kebalikan daripada tali dinamik, tali statis. Di beban maksimal maka dia akan lenturnya sedikit banget. Gunanya apa? Kita bisa lihat, kita bisa ilustrasikan di praktek. Saya berikan ilustrasi sederhana. Kalau kita pakai akses tali dengan tali dinamis, ketika kita genjot, kita naik dengan tali, maka ada lentur naik, lentur naik, lentur naik. Dan itu menguras tenaga, mengurangi effort. Satu. Yang kedua, ketika terjadi atau kita melakukan penarikan atau hauling system, memakai tali dinamis, lendutan tali atau kemoloran tali itu juga membuang energi yang luar biasa. Maka sekali lagi dalam konteks industri lebih banyak digunakan static group. Tapi ingat sekali lagi, bukan berarti dinamis tidak digunakan. Pada case tertentu, pada kasus tertentu, pada situasi tertentu tetap kita masih membutuhkan dynamic atau dinamis group atau tali dinamis. Saudara-saudara, para sahabat ketinggian semuanya, yang perlu diingat lagi, tali yang boleh dipakai untuk kegiatan industri harus punya kemampuan minimal 15 kN. Sebagian tali-tali yang ada rata-rata di angka 20 sampai 30 kN. Para sahabat ketinggian, pemilihan tali. Oke. Diameter tali. Oke. Tali karmantel kenapa disebut tadi tidak sempat kita jelaskan di depan. Tali karmantel kenapa disebut tali karmantel? Karena ada core dan mantelnya, ada inti dan mantelnya, ada kern dan mantelnya. Ya. Ada dua bagian daripada tali ini sendiri. Ada diameter kecil dan diameter besar. Ada ukuran 7 mili sampai lebih kurang 16 mm tali karmantel. Yang lazim digunakan dalam kegiatan industri, variasinya untuk akses di dalam industri antara 10 sampai 12 mili. Trick and tip. Saya menyarankan pilihlah tali yang
punya kesesuaian dengan alat yang kita punya. Rata-rata alat-alat kita atau alat-alat naik, alat-alat turun, dan alat-alat pendukung lainnya kompatibel atau nyaman digunakan pada tali diameter 10 sampai 11 mili. Para sahabat ketinggian, kalau tadi peralatan untuk sistem akses tali kita sudah sebutkan tentang angkur dan tali sebagai komponen utama. Komponen utama yang lain adalah sabuk tubuh atau harness. Para sahabat ketinggian, kita akan kupas sedikit tentang sabuk tubuh atau harness untuk kegiatan industri. Wajib menggunakan full body harness. Full body harness untuk kegiatan akses tali, seperti contoh. Seperti ini. Ada 5 dering. 1 dering punggung boleh digunakan untuk dering arrester atau titik jatuh. Ada dering dada. Punggung dan dada, dering punggung dan dada boleh digunakan untuk titik jatuh atau arrester. Kemudian ada dering perut atau sentra. Kemudian ada 2 dering di kanan dan di kiri. Dering kanan dan kiri untuk positioning kerja atau work positioning. Semua dering utamanya adalah dering arrester, dering sentra. Dia harus punya kemampuan untuk menahan beban 15 kN. Carry tool atau gear loop hanya boleh membawa tidak lebih dari 10 kilo. Sekali lagi, para sahabat ketinggian, pilihlah full body harness Anda senyaman mungkin, seaman mungkin.